Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangi dulu mas. Iya mas. Wah seger, fit. Tengah Kopi. Sakti ting sik. Kayaknya tinggi mas. Ya. Apa yang mau? Oke. Ini Ki. Jadi hari ini kita mau membawakan suatu kisah, ya kan? Yang sering malang melintang di daerah Surabaya, Jogja, atau Surabaya, Semarang. Tapi sekarang udah mulai banyak ada dari Surabaya ke Banyuwangi, Surabaya ke Di. Bandung, sekarang juga ada. Ini mitos yang bener-bener mitos yang ada di kalayakan ramai. Selalu ada yang kalau dibutuhkan. Apakah itu? Misteri penumpang hantu di Sumber Kencono. Os, Kang Sumber. Nah, Kang Sumber. Senengannya udah gede mira. DK. Padahal DIK barang. Iki anu ya. Sing biyen yang dulu pernah bercerita kita. Iya. Halo Kak. Kak. Hello. Hello. Nindi. Kak Nindi yang dulu pernah triknya kita ulas di obor. Iya. Oke, jadi kisah ini mengisahkan tentang suatu cerita yang ada di bis Sumber Kencono. Ya kan? True story mas. True story ini cerita dari Kak Nindi dengan usernya Hello Nindi. Bagaimanakah cerita dari Hello Nindi ini dengan judul Misteri dua ini misteri Pula aja itu. bis Sumber Kencono. Sama dagu. Setiap apakah kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Belum apa-apa aja kita udah didatangi oleh Dalbu. Bagaimanakah sosok Dalbo itu? Nanti suatu saat ada di segmen yang satunya. Yoi. Oke Bor, langsung aja kita nyalakan opornya. Oh iya. Bagi sebagian masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, bagian timur, khususnya di bagian utara, Utara. selatan, Hmm. pasti banyak yang tahu dengan bus Sumber Kencono, bahkan mungkin pernah memakai jasa bis tersebut. Armada bus ini terkenal karena kebiasaan ugal-ugalannya yang sering mengejar Dik Mira sama DEK. Selain itu, angka kecelakaan yang termasuk tinggi, tak heran namanya Sumber Kencono, yang artinya bencana. Ya kan? Alias sumber dari segala bencana. Bahkan, suatu ketika bus ini pernah dibakar di daerah Ngawi oleh massa karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Mungkin karena ingin mengubah image-nya, nama armada ini akhirnya diganti menjadi Sumber Selamat. Ini kejadiannya sekitar tahun 2000 awalan 2005 Naman mas. Tujuan kita SD kalau nggak SMP. Sempat viral. Iya, zaman dulu nggak ada yang namanya sosmed ya, ada Facebook. Tapi zaman dulu itu posisinya ada di jembatan Ngawi itu. Gara-gara nyerempet, seret. Tapi meninggal. Iya meninggal. Sampai akhirnya lalu lintas di daerah itu ditutup total. Jadi muter lewat. Jadi dari Surabaya kalau mau ke Jogja nggak bisa lewat Ngawi. Lewatnya mana? Lewatnya Gresik, Jeporo, Semarang. Jadi langsung ke ceritanya. Iya. Dingin. Aku merapatkan jaketku. Entah sudah berapa batang rokok yang kuhabiskan menunggu bis sialan ini. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sampai bosan melihat ke arah jembatan Layang Janti. Sudah hampir 2 jam aku menunggu di sini. Bener-bener brengsek. Tak satupun bis yang mau berhenti. Mana sendirian pula. Jadi agak-agak merinding.
campuran antara takut dan ada preman kesasar sama aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malam keramat. Dari arah barat kulihat sepeda motor melambat. Nampaknya dia mau nunggu bis juga. Yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ring Road. Dia turun sambil melepas helmnya. Mau pulang kemana, Mas? Basa-basi dari orang tersebut. Mencoba beramah tamah. Lah, sombong sekali Mas satu ini. Berapa kali aku menyapa, tak sekalipun dia menjawab. Pura-pura nggak denger, sok-sokan sibuk melihat arah datangnya bis di arah jembatan layang. Ini mungkin yang pernah dibilang simbah di kampung. Wong Jawa ilang jobone. Sudah tidak tahu tata krama. Untunglah, tak beberapa lama kemudian bisnya datang. Sumber Kencono, bis legendaris jurusan Jogja Surabaya, dan kali ini bisnya mau berhenti. Si Mas Gondrong naik duluan. Lah kok aku baru naik satu kaki, si bisnya udah jalan lagi. Bener-bener ketinggalan, kaget. Tapi mungkin memang sudah jadi kebiasaan. Mungkin karena jadwal keberangkatan antar bis yang kadang cuma selisih 5 menit, membuat mereka tidak bisa berhenti lama-lama. Khawatir mepet sama yang belakang. Tumben baru sampai Janti saja bisnya sudah penuh. Ada 1-2 kursi yang kapasitasnya 3 orang, baru ditempati 2 orang. Tapi penumpang yang di situ nggak ada yang menawarkan tempat duduk padaku. Mungkin lagi tidur. Lebih tepatnya mereka nggak bereaksi apapun saat aku permisi, persami, persamalah, mau duduk. Makin lama makin keterlaluan orang-orang ini. Terbiasa hidup sendiri-sendiri mungkin. Sudah hilang segala macam ramah tamah yang konon dulu pernah jadi salah satu ciri orang sini. Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tak perlu permisi, lega juga bisa naikin kaki. Mungkin sambil klebas-klebus ngerokok untuk mengusir bosan nanti. Peduli setan sama orang bakal terganggu atau tidak. Wong mereka disapa aja nggak nyaut. Harusnya diganggu juga nggak protes. Sekarang yang penting merem dulu lah. Kompensasi dari berdiri hampir 2 jam waktu nunggu bis tadi. Bis sudah melaju sampai daerah Kalasan. Biasanya di sini kondektur sudah narik bayaran dari semua penumpang. Tapi herannya kok dari tadi nggak ada yang jawil. Padahal sudah duit udah disiapin. Tapi udah nggak ada yang jawil dewi no. Terserah lah. Kalau nanti gak bayar ya malah bersyukur lah. Tunggu dulu. Sunyi waktu naik bis di malam hari sudah biasa. Tapi sepertinya yang sekarang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan terdengar. Tapi kenapa? Dari tadi ekspresi orang-orang ini selalu datar. Lebih tepatnya nggak ada ekspresi yang tergambar di wajah mereka. Bahkan orang sebelahku pun seperti nggak merasakan kehadiranku. Aku jadi sedikit merinding. Dulu Mbak Yuku pernah bilang, kalau malam jangan nunggu bis dari Janti, Mas. Lebih baik dari terminal saja. Karena konon ada bis hantu yang suka ngambil penumpang di situ. Iya, bis hantu.
Selonting kabar mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik, itu semua penumpang berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Kita. Konon kalau naik bis itu dari Jogja, bisa sampai ke Surabaya dalam waktu nggak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi nggak beruntung, bisa juga nggak sampai Surabaya. Kita malah dibawa ke alam antah berantah, entah di mana kita berada nantinya. Iya. Lebih celaka lagi, katanya bis hantu ini sumber kencana yang memang terkenal suka kebut-kebutan. Mas, sampai turun mana? Aku mencoba menyapa penumpang di sebelah, sekaligus mengusir rasa penasaran. Masa iya toh ada bis hantu? Dia nggak menjawab. Lebih tepatnya bereaksi seperti semua orang yang tadi kusapa, nggak ada ekspresi satupun. Ini mulai menakutkan. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku. Hah? Sial. Tanganku menembus bahunya. Dia tidak nyata. Dia bukan manusia. Pak, kiri pak. Turun sini. Teriakku panik. Tapi mereka tetap dingin tanpa ekspresi. Sialan, mungkinkah aku terbawa ke alam gaib seperti yang orang-orang pernah ceritakan? Bulu kudukku mulai merinding dan badanku mulai terasa dingin. Sontak. Tapi percuma panik sekarang. Aku mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Simbah dulu, tapi sialnya lupa semua. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Biar ini bongkol. Hampir tanpa sadar, aku meraih sebatang rokok, kunyalakan perlahan dan kuhisap dalam-dalam untuk mengusir tegang. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung, menatap lurus seakan menembusku dan bertanya pada kenek yang berdiri di pintu belakang. Gak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya dulu di Jantis itu pernah ada penumpang lagi nunggu bis meninggal, disusuk waktu ribut sama perman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini katanya dia suka ikut naik bis. Kasian, mungkin matinya nggak tenang. Dia mau pulang ke kampung halamannya, jadi nurut bis ini. Biarlah mas, kita Karena itu menutup. Yes, itulah cerita pengalaman dari Mbak Nindi. Terus ada bi? Ya sih klimaks sih. Akhirnya nasibnya Sampai semono tok. Ending. ngurung bar, Ora. tamat. Cerpen ya wi. Iya, cerpen. Ganti sih. Ya udahlah. Terima kasih Mbak Nindi. Seenggaknya ini sempat membuatku merinding. Rindisco. Soalnya aku sering naik bis juga. Mungkin nggak bis tok ya mas ya. Mungkin ada sing pernah tak lihat di YouTube di artikel-artikel di kereta. Artikelmu beda gaib. mas. Ini nek sore bacaan ini. Oh. Nek menjelang malam beda. Ini kereta gerbang gaib. Jadi mbiyen iki ceritane enek wong wis padha sama seperti ini. Dia itu ingin kencing, ingin ke toilet lah. Buang air. Tapi dimensi gerbong satu sama dimensi toilet gerbong Oh iya mas. itu beda. Pernah baca juga aku mas itu. Denger loh. Baca mas. Oh baca. Itu kalau ada ceritanya pasti seram sekali. Secara tak sadar tuh kita kaget. Pasti itu yang terdengar terasa. Jadi di stasiun ketemu sama mbak-mbak stasiun, dia nunggu, terus
orangnya itu masuk kereta. Nah di kereta tuh ujuk-ujuk ada mbak yang nunggu di stasiun itu. Akhirnya dua gerbong ini menjadi sebuah dimensi yang berbeda. Ya nggak beda jauh kayak yang kita yakini biasanya kalau ada pohon yang kembar kanan kiri itu termasuk gerbang juga, Mas. Gerbang menuju alamnya. Terus kalau yang kita pernah ke Sempu, yang katanya kata gate-nya itu, ya kan yang ke laut lepas ke pantai utara itu, ke pantai utara, pantai selatan, itu kan juga pintu gerbang menuju alam gaib. Ya kan, ya seperti itu tuh nggak bisa dipungkiri, tapi kita ya nggak bisa percaya banget. Ya percaya cukup percaya tahu aja lah. Lagian kalau kita tahu pun kita nggak bisa masuk ke sana, cukup berbahaya. Soalnya di sana itu ada tiket masuknya, Mas. Tiketnya yang mahal di sana. Iya, bayarannya nyawa. Iya kalau kembali kalau malah ikut ke stasiun DE. Iya. Stasiun balapan Solo. Ya mungkin cerita dari Mbak Nindi ini cukup terkesan, cukup membuatku merinding, yang membuat bulu kuduku juga ikut berdiri, buluku jempol ya juga ikut merinding, karena bis sumbernya kan suatu kendaraan yang kita jumpai sehari-hari. Iya, dulu waktu SMA kamu sering numpak bis sumber kencana kalau dadaan, Mas ya? Mas Pati sampai ngelodok. Kodenya apa? Ancok. Sak beneran teko jane. Kudune 3.000 bayarnya 5.000. Ya, itulah cukup sekian kisah dari Mbak Nindi. Bila ada salah katanya kami mohon maaf. Bila ada salah benernya kami juga mohon maaf. Yes. Dan mengingatkan buat teman-teman bor yang punya cerita pengalamannya, entah itu di mana, dengan siapa, bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi, atau langsung connect ke kami lewat media sosial @obar-obar di Instagram dan Twitter, atau langsung main ke sini juga bisa. Nanti dibuatkan kopi oleh Mas Rizky. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Obrolan Obrolan horor. Yoi.